menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru bergabung dengan Dinas Pangan dan sebagainya, ini menjadi hal yang baru sehingga perlu kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kios pangan ini adalah salah satu kegiatan aksi ya dari Badan Pangan Nasional dengan tujuan adalah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan serta untuk mengendalikan inflasi pangan ya. Karena memang tujuan mulianya adalah untuk stabilisasi, sudah barang tentu proses bisnisnya adalah memberikan kemudahan ya untuk aksesibilitas pangan bagi masyarakat agar masyarakat memperoleh harga pangan yang terjangkau dan berkualitas ya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir terhadap tidak hanya ketersediaan tetapi juga dari aksesibilitas harganya ya, tidak hanya keterjangkauan dari sisi jarak tetapi mungkin kedekatan dengan lokasi untuk mengakses harga pangan yang terjangkau dan berkualitas juga ini menjadi concern kami untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan kios pangan. Nah, tujuan yang pertama kami adalah untuk stabilisasi pasokan sudah kami sampaikan. Yang kedua adalah meningkatkan akses pasar bagi produsen, Bapak Ibu sekalian. Salah satu isu yang kita ketahui bersama bahwa produsen, baik itu petani dan peternak, itu seringkali mengalami kesulitan dalam akses tidak hanya informasi, Bapak Ibu sekalian, tapi akses untuk bisa melakukan penetrasi kepada pasar, sehingga produsen ini seringkali menjadi semacam posisi tawarnya lemah, Bapak Ibu sekalian ya, bargaining positionnya cukup lemah sekali karena kan memang tidak hanya akses informasi tapi akses penetrasi pasarnya juga agak kurang, sehingga adanya kegiatan kios pangan ini harapan kami nanti menjadi kepastian pasar, outlet pasar itu lebih mudah ya bagi para produsen, karena mereka sudah pasti akan diserap produk-produk yang dihasilkan dari budidayanya maupun yang di produk-produk pangan nabati ataupun juga produk-produk pangan hewani ya. Nah, ada dua mekanisme Bapak Ibu sekalian dalam kios pangan ini, di mana yang pertama kios pangan bisa difungsikan sebagai food hub ataupun distribution center ya. Nah, harapan kami nanti provinsi dan kabupaten kota memiliki kios pangan yang relatif besar yang difungsikan sebagai food hub ataupun distribution center ya, di mana food hub ini berfungsi untuk bisa mendeliver beberapa komoditas pangan ke kios pangan yang ada di toko-toko kelontong ataupun di pemukiman ya. Nah, mekanisme yang kedua atau skema yang kedua adalah kios pangan difungsikan sebagai outlet individual. Apa itu outlet individual? Ya, gampangnya Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah sering kali menemukan kalau misalnya mau belanja hal-hal kecil kaitannya dengan sembako, itu pergi ke toko kelontong yang ada di pemukiman-pemukiman. Nah, sederhananya seperti itu. Ya, nanti toko-toko kelontong tersebut kita ajak ya untuk bekerja sama untuk bisa menjual produk-produk pangan sesuai dengan mekanisme kios pangan. Ya. Nah, dua skema ini yang coba kita jalankan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing provinsi dan juga kabupaten kota. Ya. Nah, menanggapi dengan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming kaitannya dengan operasi desa dan kelurahan Merah Putih
kemudian juga kegiatan BUMDes atau BUMDesma, kita bisa kolaborasikan dalam skema kios pangan ini, ya, di mana KDKMP ini bisa dijadikan sebagai pemasok bahan pangan, atau KDKMP ini bisa difungsikan sebagai kios pangan. Nasi uduk. Ya, jadi nanti tinggal pilih aja sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah. Nah, bagaimana dengan BUMDes? Nah, BUMDes ini adalah badan usaha milik desa, ya, sebagai salah satu kegiatan yang diampu oleh Kementerian Desa dan PDT, ya, di mana kegiatan ini disiapkan kurang lebih anggaran 60 sampai 75 juta. Sehingga anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk membeli bahan pangan yang terjangkau untuk bisa dikolaborasikan di kios pangan. Ya, dan ini juga BUMDes bisa difungsikan sebagai tidak hanya vendor, tapi bisa difungsikan juga sebagai kios pangan. Ya. Nah, bagaimana dengan skema lain ya untuk kios pangan, Bapak Ibu sekalian, untuk leveling di pusat, provinsi dan kabupaten kota? Ya. Next. Harapan kami nanti dengan leveling yang ada, provinsi bisa mendeliver pasokan pangan ke lintas provinsi, lintas kabupaten kota, dan utamanya adalah kabupaten kota yang ada di wilayah provinsi masing-masing. Sedangkan untuk skop yang ada di kabupaten kota, harapannya nanti bisa memasok kios pangan di kecamatan-kecamatan yang ada di dalamnya, lintas provinsi ataupun juga dengan lintas kabupaten kota. Ya. Nah, bentuk untuk kios pangan outlet individual, bentuk-bentuknya itu berbagai macam, Bapak Ibu sekalian, ya. Bisa toko kelontong yang ada di pemukiman, rumah pangan kita yang dikelola oleh Perum Bulog, warung pangan yang dikelola oleh ID Food, dalam hal ini perusahaannya adalah PT PPI, kemudian e-warung yang dikelola oleh Kementerian Sosial juga boleh, toko inflasi pangan yang dikelola oleh TPID atau kerjasama dengan Bank Indonesia juga boleh, atau toko lain yang melakukan usaha perdagangan di sektor pangan. Nah, ini bentuk-bentuk kios pangan outlet individual, Bapak Ibu sekalian, yang bisa dikerjasamakan. Lalu bagaimana dengan alur pasokannya? Ya, kenapa kios pangan mendapatkan harga yang di bawah harga pasar, Bapak Ibu sekalian? Karena sistem distribusinya kita melakukan pemangkasan rantai pasok. Kalau kita menggunakan pola pasar bebas ataupun pasar pada umumnya, itu bisa melibatkan 5-7 pelaku rantai pasok, yang konsekuensinya dari masing-masing rantai pasok akan berdampak terhadap margin yang akan diperoleh ataupun keuntungan yang akan diperoleh dari masing-masing rantai pasok. Sehingga konsekuensi yang paling ujung, konsumen harus menanggung semua akumulasi dari agregat keuntungan dari masing-masing rantai pasok. Sehingga di sini kami mencoba melakukan pemangkasan rantai pasok dari produsen direct langsung ke kios pangan juga bisa, atau bisa melalui BUMN pangan, atau dalam hal ini melalui Bulog ataupun Edifood, sehingga kios pangan mendapatkan harga yang relatif lebih murah, jauh di bawah harga pasar, dan terjangkau, serta yang paling utama adalah berkualitas. Ya. Siapa saja yang menjadi vendor pemasoknya, Bapak Ibu sekalian? Setidaknya ini sesuai dengan vendor yang ada di masing-masing provinsi. Nggak semua lengkap, Bapak Ibu sekalian, ya.
nanti ada Bulog, ada Edifood, ada Caron Pokpan. Kalau di Jakarta ada Food Station. Kemudian kalau telur nanti bisa dipasok dari Pinsar Petelur Nasional, kemudian juga dari Indoguna, Suri Nusantara Jaya, BPD Agro, Aslupama, Pinsar, hingga Japfa. Ini yang bisa kita kolaborasikan untuk memasok bahan pangan. Nah, Pak, bagaimana dengan produk-produk hortikultura? Seperti cabai, bawang merah, bawang putih, bisa nggak dijual di kios pangan? Sangat bisa. Dengan melibatkan ataupun kerjasama dengan para pedagang ataupun petani ataupun juga pedagang besar yang ada di pasar induk sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, karena misi kita adalah untuk pengendalian harga dan juga pengendalian inflasi, maka harga harus diatur, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional ya, nomor 6 tahun 2024 yang mengatur harga jagung, telur, ayam ras dan daging ayam ras, dan juga Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 12 tahun 2024 yang mengatur komoditas pangan di luar yang diatur di nomor 6 tahun 2024. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya harga acuan pemerintah atau harga eceran tertinggi sudah ditetapkan, tetapi misalnya harga pasarnya di atas dari HAP atau HET, maka yang digunakan adalah harga acuan pemerintah, Bapak sekalian. Ya. Kemudian bagaimana dengan penentuan lokasinya? Ya. Kalau tadi kita dengan skema kios pangan yang difungsikan sebagai food hub ataupun distribution center, kita dorong ataupun kita himbau setidaknya ada 3 yang hukumnya wajib ada, ya, karena memang karena difungsikan sebagai hub ataupun distribusi. Recording in progress. Meyakini variasi kios pangan atau toko kelontong yang ada di daerah itu beragam. Ya, banyak yang toko bisa langsung difungsikan selain transaksi jual, difungsikan juga sebagai gudang. Ya. Nah, tempat parkir juga tidak wajib. Kalau ada syukur alhamdulillah, kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Ya. Kemudian bagaimana dengan syarat-syaratnya? Ya, untuk syarat menjadi kios pangan ada 5 persyaratan dan ini harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai ada penafsiran-penafsiran yang berbeda. Ya, karena kami baru-baru ini saja mendapatkan laporan dan juga informasi dari salah satu provinsi hasil dari verifikasi bahwa hanya karena belum sampai dengan 1 tahun pengalamannya itu gagal, ya. Padahal secara kriteria itu masih diperkenankan, ya. Nah, apa saja 5 syarat itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, ya, dapat atau diutamakan. Kalau kata-kata dapat berarti artinya tidak saklek harus. Ya, diutamakan sudah berdagang di sektor pangan minimal 1 tahun. Pak, bagaimana kalau kita misalnya baru 6 bulan, baru 8 bulan, tapi
kinerjanya bagus, boleh, ya. Jadi jangan dihambat karena memang faktor pengalaman yang belum 1 tahun, tapi kinerjanya bagus, omsetnya bagus, kemudian juga income-nya bagus, ya, itu menjadi hambatan. Ya. Yang kedua, memiliki nomor izin berusaha atau surat keterangan usaha. NIB ini saat ini bisa diurus di dinas perizinan yang ada di dinas kabupaten kota. Pengurusannya cukup 1 hari selesai. Ya. Selemah-lemahnya surat izin, kalau tidak punya NIB, boleh menggunakan surat keterangan usaha dari RT RW setempat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini semua kita mudahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Berikutnya NPWP. Ya, kalau sekarang ini hukumnya wajib Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu sekalian yang belum, tinggal berkunjung ke kantor pajak setempat, itu 1 hari jadi. Tidak berlarut-larut, ya. Kemudian yang berikutnya KTP, saya yakin dan meyakini kecuali kalau faktor hilang dan sebagainya, pasti semua memiliki KTP. Karena ini adalah data kependudukan yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, kami minta komitmen, ya, dari pengelola kios pangan untuk menjual bahan pangan di bawah harga pasar atau sesuai dengan HET atau HAP. Ya, 5 ini menjadi syarat untuk bisa menjadi kios pangan outlet individual maupun yang menjadi hub, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu bagaimana dengan alur pendaftarannya? Ya, nah, alur pendaftarannya, pengelola kios pangan boleh mengusulkan secara mandiri, ya, atau boleh diusulkan oleh dinas pangan, ya. Nah, kemudian nanti akan diverifikasi oleh teman-teman kabupaten kota. Siapa itu? Yaitu dinas pangan kabupaten kota. Nah, setelah diverifikasi, dicek lapangan dan sebagainya, misalnya sesuai, maka akan di-SK-kan oleh Dinas Pangan Kabupaten. Pak, SK-nya harus tanda tangan kepala dinas atau yang lainnya? SK boleh kepala dinas ditandatangani, boleh ditandatangani oleh sekretaris dinas, atau boleh ditandatangani oleh kepala bidang yang menangani kegiatan kios pangan. Jadi tidak harus kepala dinas, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, setelah SK diterbitkan dan ditandatangani, kemudian SK tersebut bersurat disampaikan ke Dinas Pangan Provinsi, ditembuskan ke pusat, agar SK tersebut digabungkan ataupun dikompilasikan dengan kabupaten kota lainnya, sehingga nanti terbitlah SK kios pangan yang ada di provinsi. Alurnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan peran dinas pangan di provinsi dan kabupaten kota? Ya. Yang pertama adalah mendata. Ya, mendata, menginventarisir, kemudian juga mengevaluasi kinerja dari masing-masing kios pangan. Ya, setelah mendata, baru kemudian menerbitkan dan meng-SK-kan kios pangan yang sebagaimana tadi kami sampaikan alurnya. Kemudian melakukan pelaporan, ya, di mana pelaporan ini dilakukan maksimal 1 bulan sekali
secara berjenjang dari kabupaten atau kota ke provinsi, provinsi ke pusat. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi ini, Bapak Ibu sekalian, boleh dilakukan secara mandiri, dalam artian sendiri, atau bersama-sama dengan OPD lainnya. Ya, sehingga silakan dilakukan monitoring dan evaluasi. Lalu bagaimana dengan dukungan pembiayaan kios pangan, Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, dukungan pembiayaan kios pangan untuk yang APBN, kita bisa mensupport untuk fasilitasi distribusi pangannya. Ya, dalam hal ini misalnya komoditas pangannya didatangkan dari petani, peternak, kemudian gapoktan, kelompok tani yang relatif lebih jauh, itu ongkos transportnya bisa kita biayai menuju ke kios pangan. Caranya gimana? Caranya silakan bersurat ke Direktur Stabilisasi Pasokan dan Pangan di Badan Pangan Nasional Pusat. Ya. Yang kedua, yang belum tercantum di sini adalah kita bisa memfasilitasi bahan promosi untuk kegiatan kios pangan yang ada di masing-masing daerah. Apa saja? Di antaranya misalnya untuk pemasangan neon box, ya, spanduk, baliho, ya, kemudian juga alat publikasi lainnya yang bisa dilakukan melalui pertanggungjawaban SPJ. Ya. Tetapi, nah ini yang sering maknai berbeda oleh teman-teman di daerah. Badan Pangan Nasional itu nanti yang akan membeli komoditas pangannya oleh kios pangan. Itu salah besar, Bapak Ibu sekalian. Ya, Badan Pangan Nasional tidak mensubsidi atau tidak membeli pangan ke kios pangan. Ya, jadi kerjasamanya antara kios pangan dengan pemasok itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk APBD baik 1 atau 2 ini apabila tersedia anggarannya bisa disupport untuk misalnya rak display, freezer ataupun komponen lain yang belum dimiliki oleh kios pangan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu permasalahan terbesar dari kios pangan adalah terkait dengan pembiayaan, ya, modal kredit, ya. Modal ini seringkali untuk melakukan penambahan, ekspansi dan sebagainya terkendala. Nah, di sini kami gandeng oleh pihak perbankan yang akan meminjamkan modal ataupun biaya untuk membeli bahan pangan, ya, dengan bunga yang ataupun juga inisiatif yang relatif jauh lebih ringan. Ya, kita libatkan dengan Bank BRI yang sudah kerjasama melalui aplikasi PARI, yaitu Pasar Rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian bisa apabila ingin memanfaatkan permodalan bisa menghubungi BRI setempat yang terdekat untuk bisa mengakses permodalan melalui PARI. Ya. Nah, nanti yang dipinjamkan ataupun diberikan permodalan di sini bukan dalam bentuk uang, Bapak Ibu sekalian, tapi dalam bentuk bahan pangan yang dibutuhkan. Sehingga nanti proses pembayaran itu langsung ke pemasok atau vendor. Bapak Ibu kios pangan hanya bisa memesan sesuai dengan senilai setara uang. Tetapi bukan uang yang diterima, tetapi bahan pangannya. Ya. Nah, secara evaluasi Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 kemarin, alhamdulillah sudah tersebar
sebanyak 1.737 kios pangan yang berada di 34 provinsi dan juga 129 kabupaten kota, ya, di mana sebaran yang paling banyak berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, dan Lampung. Ya, 5 besar ini kami terima kasih banyak, walaupun belum sampai di angka titik 500 di tahun 2025, tapi 2026 triwulan 1 pergerakannya sudah lumayan banyak. Ya, kita lihat di 2026, Bapak Ibu sekalian, sudah mencapai kurang lebih sekitar 2.718 kios pangan yang tersebar di 35 provinsi dan juga 156 kabupaten kota. Ya. Nah, bagaimana dengan manfaatnya, Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah barang tentu dengan adanya kios pangan, harapan kami nanti akan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kemudian juga yang paling penting mengendalikan inflasi pangan. Ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan akses bahan pangan bagi masyarakat yang tadinya mungkin agak sulit jadi lebih mudah. Tidak hanya keterjangkauan secara fisik, Bapak Ibu sekalian, tapi juga keterjangkauan dari sisi harga. Sehingga aksesibilitasnya ini menjadi terjangkau dari sisi harga dan juga dari sisi fisiknya, ya, jarak dan sebagainya. Ya. Kemudian juga meningkatkan akses pasar, ya, bagi petani, peternak dan juga gapoktan ataupun kelompok tani. Sebagaimana kita sampaikan di awal, produsen akan memperoleh kepastian pasar dan kemudahan aksesibilitas. Ya. Nah, sinergi kios pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan setidaknya ada 5 komponen yang bisa kita sinergikan bersama-sama. Bapak Ibu yang berada di provinsi dan kabupaten kota, apabila ada aset bangunan yang terbengkalai atau belum teroptimalkan, bisa mencoba komunikasi dengan Bapeda ataupun dengan dinas yang mengurusi aset untuk mohon izin bisa dioptimalkan digunakan menjadi kios pangan. Daripada terbengkalai bisa digunakan untuk kios pangan. Ya. Kemudian dukungan APBD. Ya. Dukungan APBD ini baik yang di provinsi dan kabupaten kota, silakan berbagai macam bisa dioptimalkan. Bisa menggunakan dana insentif fiskal, ya, bisa menggunakan DAK dan sebagainya. Keuntungannya adalah untuk bisa mensupport kegiatan kios pangan baik itu subsidi harga dan lainnya. Ya. Kemudian kolaborasi pemasok. Ya, di sini kita tidak hanya mengandalkan Bulog dan Edifood. Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama dengan BUMD atau Perusda ataupun Perumda ataupun juga pedagang-pedagang yang ada di pasar induk, pedagang besar, distributor, silakan untuk bisa dikolaborasikan. Ya. Kemudian kolaborasi outlet pangan. Artinya di sini kios pangan tidak bisa mandiri tapi bisa kerjasama dengan outlet pangan lainnya. Ya. Dan juga pembentukan food hub ataupun juga distribution center. Nah, karena kita Badan Pangan Nasional memiliki tugas untuk pesan kepada BUMN dalam hal ini Bulog dan Edifood, maka sinergi yang terjalin harus dibangun untuk bisa memasok bahan pangan yang menjadi penguasaan Bulog dan Edifood disalurkan ke kios pangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bulog bisa menyalurkan bahan pangan yang dimiliki, seperti misalnya beras SPAP, minyak kita, gula yang komersil, ya, kemudian terigu kalau ada, ya, itu yang bisa disalurkan ke kios pangan. Begitu juga dengan Edifood, ya. Edifood dengan berbagai anak perusahaannya
baik itu RNI, kemudian PPI, kemudian juga Perindo dan sebagainya dengan produk ikan, itu juga bisa menjual ke kios pangan. Nah, bagaimana teknik kerjasamanya? Sudah ada form kerjasama yang baku antara Bulog dan Edifood. Ya, jadi pengelola kios pangan tinggal mengisi sesuai dengan form yang sudah disiapkan. Nah, selain sinergi antara BUMN, kios pangan juga bisa disinergikan dengan BUMDes, Bapak Ibu sekalian. Di awal sudah kita singgung, BUMDes ini adalah salah satu kegiatan yang ada di Kementerian PDT, di mana BUMDes ini disiapkan anggaran kurang lebih di kisaran antara 60 sampai 75 juta untuk sektor produktif yang ada di pedesaan. Sehingga anggaran tersebut bisa dioptimalkan untuk membeli bahan pangan di kios pangan. Nah, ini juga perlu dikoordinasikan di masing-masing daerah, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kaitannya dengan promosi dan branding, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini kaitannya juga dengan pengenalan produk-produk bahan pangan yang dimiliki oleh kios pangan. Ya. Nah, kita bisa lihat untuk neon box, contohnya seperti ini Bapak sekalian, ya. Sedangkan untuk kemasan beras sudah kita konsepkan, spanduk juga sudah kita konsepkan, baliho juga sudah kita konsepkan. Bapak Ibu sekalian tinggal menambahkan alamat, logo pemerintah provinsi, dan juga logo kabupaten kota. Ya. Nah, ini yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian untuk bahan diskusi kita bersama kaitannya dengan sosialisasi di hari ini. Sebelum kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan diskusi, kami berikan waktu kepada Perum Bulog mungkin bisa menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pasokan bahan pangan, dan juga update terakhir kaitannya dengan ketersediaan beras, kemudian juga minyak kita dan produk-produk lain yang dimiliki oleh Bulog. Kepada Bulog, Pak Dedi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Tanah Laksana seluruh Indonesia, Pak Yudi dan Bapak Ibu peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya izin menyampaikan terkait dengan kerjasama antara Perum Bulog dengan kios pangan yang sudah kita jalin sebenarnya dari tahun 2025 gitu ya. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 kios pangan ini masuk ke dalam saluran outlet binaan. Kalau di kalau di Perum Bulog dicatat sebagai saluran outlet binaan. Di sini di outlet binaan itu sendiri itu kita sudah bekerja sama dengan 4.958 mitra. Dalam periode 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2026, penyaluran beras SPHP melalui saluran outlet binaan itu ada 63.000 ton. Nah, ini memang cukup besar ya Bapak Ibu, tetapi secara persentase mungkin masih belum besar gitu ya. Secara persentase kumulatif keseluruhan untuk penyaluran SPHP di tahun 2025 masih terbilang belum maksimal gitu ya. Kami berharap tentu di 2026 ini kerjasama antara Perum Bulog dengan kios pangan ini bisa terjalin kembali dan justru malah lebih masif dibandingkan dengan tahun 2025. Karena tidak hanya beras SPHP seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi,
bahwa penyaluran barang subsidi dari Perum Bulog itu tidak hanya beras, tetapi juga ada minyak goreng atau minyak kita. Karena memang untuk minyak kita BUMN didorong untuk menyalurkan langsung kepada pengecer. Nah, dalam hal ini tentu kios pangan berperan sebagai pengecer yang langsung kepada konsumen. Begitupun untuk yang beras SPHP, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah sebaran beras realisasi beras SPHP yang disalurkan melalui outlet binaan Perum Bulog. Jadi ada hampir semua provinsi kecuali Gorontalo, ini mungkin nanti bisa kita diskusikan kenapa kok di Gorontalo masih ada kendala terkait dengan outlet binaannya. Kemudian terkait dengan kerjasama tahun 2026, tentu seperti amanah dari Badan Pangan, kita mengemban penugasan untuk menyalurkan beras SPHP di tahun 2026. Nah, Bapak dan Ibu, tentu ini juga harus dipahamkan, ada beberapa ketentuan yang sedikit berbeda dari tahun 2025. Namun ketentuan ini saya pikir lebih membuat kita mendorong agar kerjasama ini makin masif gitu ya, bukan menjadi penghambat justru. Ini malah mendorong regulasi yang baru, tentu ini mendorong kerjasama makin baik ke depannya. Karena pembatasan itu sendiri sudah tidak dibatasi 2 pieces per konsumen akhir, tetapi bisa maksimal di 5 pieces. Kemudian kapasitasnya tentu dinaikkan juga dari semula 2 ton menjadi 4 ton. Untuk harga itu masih sama Bapak dan Ibu, jadi ini masih sama seperti yang tahun sebelumnya. Nah, ini adalah ringkasan terkait dengan regulasi penyaluran beras SPHP yang akan kita laksanakan di tahun 2026. Kemudian ini adalah alurnya, saya pikir masih sama seperti sebelumnya, jadi pembelian langsung kepada Perum Bulog, kemudian nanti dari Bapak dan Ibu sebagai kios pangan itu menyalurkan langsung kepada konsumen akhir di sini. Nah, bagaimana terkait dengan mekanisme penetapan penyaluran beras SPHP? Tentu terkait dengan penetapan mitra ini perlu ada proses verifikasi karena kita butuh data Bapak dan Ibu, baik lokasinya di mana, terus kemudian siapa penanggung jawabnya. Ini perlu diverifikasi agar jelas kepada siapa tentu beras SPHP maupun minyak kita itu didistribusikan Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf kalau memang di awal nanti ada proses pendaftaran dan proses verifikasi, namun sepertinya untuk yang di 2025 juga sudah berjalan. Jadi ini bukan suatu yang baru gitu ya. Terus kemudian apa syarat-syaratnya gitu ya? Syarat-syaratnya tentu sama seperti sebelumnya, foto, KTP, kemudian mengisi formulir pelaksanaan, menandatangani surat pernyataan, kemudian tentu kalau kios pangan ada SK penetapan kios pangannya atau dokumen lain yang menetapkan sebagai kios pangan. Ini menjadi dasar bagi kami untuk menjadikan Bapak dan Ibu kios pangan sebagai salah satu mitra penyalur beras SPHP dan minyak kita. Nah, verifikasi tentu setelah dokumen tersebut dilengkapi ada proses verifikasi yang harus kita jalankan. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian ini adalah salah satu bentuk pernyataan yang harus ditandatangani karena di sini nanti ada komitmen yang harus ada gitu ya Bapak dan Ibu. Ini mungkin komitmen masih yang lama. Sekarang kan sudah ditingkatkan. Oh ya, sudah yang baru ya, sudah ditingkatkan menjadi maksimal 5 pieces per konsumen. Nah, ini tentu ada pelaporan yang harus Bapak dan Ibu buat juga untuk menyalurkan beras SPHP itu ya, yaitu melalui aplikasi Klik SPHP yang tentu ini nanti kita bantu dalam proses pendaftaran dan proses pengisiannya. Nah, selanjutnya mungkin masih sama seperti sebelumnya, ada proses pemesanan di aplikasi, kemudian penyaluran ke Bapak dan Ibu, pembayaran, kemudian ada proses penjualan di aplikasi Klik SPHP yang harus Bapak Ibu isikan
di aplikasi tersebut sebagai pelaporan dari penyalur beras SPHP. Nah, ini beberapa tampilan versi mobile maupun versi web yang ada di Klik SPHP. Tentu dengan adanya Klik SPHP kita bisa memantau Bapak Ibu stok yang ada di Bapak Ibu itu ada berapa, kemudian lokasi tokonya di mana, berapa yang sudah terjual, berapa yang dijual oleh Bapak dan Ibu itu kita bisa monitor di aplikasi Klik SPHP tersebut. Nah, ini terkait dengan aplikasi Klik SPHP dan beras SPHP. Kemudian terkait dengan minyak kita, ada beberapa ketentuan yang mungkin saya bisa share sebagai pembelajaran kita bersama gitu Bapak Ibu untuk kerjasama antara Perum Bulog dan Kios Pangan kedepannya dalam menyalurkan distribusi minyak kita. Jadi memang seperti yang sudah ditetapkan sesuai Permendak 43 tahun 2025, ini kita Bulog dan BUMN Pangan, dalam hal ini ID Food, ini ada Pak Panji yang hadir pada kesempatan kali ini, kita mendapat alokasi 35% dari alokasi minyak kita yang beredar. Nah, dari 35% ini kita diwajibkan menyalurkan kepada pengecer Bapak dan Ibu. Jadi mungkin dalam hal ini untuk yang SPHP dan minyak kita ini harus dilakukan penjualan langsung kepada konsumen oleh Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa dijual ke pedagang lainnya gitu ya. Jadi nanti Kios Pangan selaku pengecer bisa melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir. Nah, ini beberapa syaratnya yang harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu, sama seperti SPHP tadi, salinan KTP. Kemudian kalau SPHP itu tidak memerlukan NIB ya Bapak dan Ibu, tidak wajib adanya NIB, tetapi kalau untuk yang minyak kita, kalau Bapak Ibu juga atau Kios Pangan juga berkeinginan untuk menyalurkan minyak kita, tentu harus mempunyai KBLI 4711 atau 47112. Berikutnya adalah fakta integritas, dan di sini untuk untuk minyak kita diminta untuk melakukan penginputan di aplikasi Simirah untuk distribusi minyak kita. Nah, tentu kita tidak hanya menyalurkan kepada Kios Pangan, kita juga menyalurkan kepada pengecer yang ada di pasar, toko-toko yang ada di pasar rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, rumah pangan kita, dan pengecer yang pengecer lainnya gitu ya. Yang dalam ini juga Kios Pangan bisa berperan aktif di sini sebagai penyalur minyak kita. Kemudian harga dari Bulog kepada Kios Pangan untuk saat ini adalah 14.500 per liter. Kemudian kepada konsumen akhir Bapak dan Ibu bisa menjual dengan harga 15.700 per liter. Nah, itu terkait dengan mekanisme dan proses distribusi komoditi minyak kita dari Perum Bulog kepada Kios Pangan. Mungkin itu Pak Yudi yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ini tahun 2025 Kios Pangan sudah mulai bekerja sama dengan kita, dan kami berharap tentu di 2026 Kios Pangan menjadi salah satu outlet yang masif menjualkan produk beras SPHP dan minyak kita dari Perum Bulog. Terima kasih Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Dedi atas informasi yang terkini, kolaborasi antara Bulog dan juga Badan Pangan Nasional kaitannya dengan pasokan pangan ke Kios Pangan, dan kita sudah dengar semua Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan persyaratan bagaimana untuk mengakses beras SPHP, bagaimana persyaratannya, termasuk juga untuk bagaimana mengakses minyak kita, dan persyaratannya tadi sudah secara gamblang disampaikan oleh Pak Dedi. Harapan kami Bapak Ibu sekalian yang ingin memanfaatkan untuk beras SPHP dan juga minyak kita untuk dijual di Kios Pangan, bisa menghubungi dengan bulog-bulog di wilayah-wilayah terdekatnya, baik itu di kantor cabang ataupun di kantor wilayah.
Nah, Pak Dedi, mungkin satu pertanyaan dari saya dulu sebelum nanti kami berlanjut ke ID Food. Ini mungkin mewakili dari Bapak Ibu sekalian yang di daerah. 2026 ini sedikit berbeda dengan di 2025 bahwa dari sisi kemasan, Pak Dedi, ya, kemasan ini kan sesuai dengan juknis juga kita pecah menjadi kemasan yang ukuran 5 kg dan juga dengan kemasan yang 2 kg. Ya. Nah, dari sisi ketersediaan kemasan untuk yang 2 kg bisa diinformasikan Pak Dedi apakah sudah tersedia atau belum? Baik, terima kasih Pak Yudi. Terkait dengan kemasan yang 2 kg, memang di juknis terbaru di Maret ini itu sudah diperintahkan kepada kita, kepada Perum Bulog untuk melakukan penyiapan. Kami sudah melakukan koordinasi dengan bagian pengadaan, namun mohon maaf sekali Pak Yudi, karena terkendalanya kesulitannya untuk mencari biji plastik saat ini di karena hambatan geopolitik ya Pak Yudi ya, di Selat Hormuz dan segala macam, ini masih belum bisa kita produksi, dan saat ini kita masih berfokus untuk memproduksi kemasan yang 5 kilo dulu. Itu yang sedang proses kita laksanakan, Mas, karena dengan kondisi saat ini yang untuk produksi kemasan 5 kilo pun saat ini kita masih agak kesulitan Pak Yudi, karena harganya cukup meningkat tinggi gitu ya dari harga awal. Kalau misalkan sebagai gambaran saja, itu kalau kemasan SPHP itu harganya sekitar 1.800 Pak Yudi per satu pack. Sekarang sudah di atas 2.500. Jadi ini naiknya cukup gila-gilaan gitu ya. Jadi untuk saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak pabrikan untuk menyiapkan kemasan SPHP. Nah, karena memang kesulitan itu, maka tentu kami prioritaskan adalah mencetak yang 5 kg dulu, dan nantinya sembari berjalan, tentu apabila sudah berjalan normal, kemasan 2 kilo akan kami siapkan. Mungkin itu Pak Yudi. Baik, terima kasih informasinya Pak Dedi dan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dengarkan bersama-sama. Untuk sementara waktu kita coba masih menggunakan yang ukuran 5 kg sambil kita melihat kondisi perkembangan harga biji plastik. Kita bisa sesuaikan untuk ukuran yang 2 kg bisa disiapkan juga. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Selanjutnya kami undang dari ID Food Pak Panji, kami persilahkan. Mungkin bisa menyampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi. Saya sudah share screen ya, kelihatan Pak ya? Silakan Pak Panji, terlihat Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kami dari ID Food ya. Jadi demi mendukung kios pangan ya, izin aja langsung saya tampilkan bahwa secara prinsip kami siap untuk mendukung suplai bahan baku ya, bahan pokok ya ke kios pangan Pak Yudi dan Bapak Ibu sekalian ya. Ini kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini, mungkin ini saya tidak share secara detail, kami sudah mensuplai ke kios pangan itu jumlahnya 504 Pak ya. Jadi kalau tadi Bapak sampaikan ada 2.000, kita sampai dengan bulan ini sudah 504. Nah, kemudian ini adalah cabang-cabang kita yang bisa menjadi titik ya, di mana kita bisa kolaborasi Pak. Kita ada 93 titik yang nanti secara bersama-sama bisa kami yang jemput bola ya, nanti mohon disampaikan Pak daftar dari nama kios pangan beserta PIC dan nomor telepon beserta lokasinya. Nanti akan kita coba jemput bola ya, ataupun secara paralel nanti akan saya sampaikan PIC di kita ya, di ID Food yang bisa Bapak Ibu pengelola kios pangan untuk hubungi seperti itu. Ya, jadi ada di 93 titik di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ini adalah produk yang bisa kita suplai Pak. Selain tadi Pak Dedi sampaikan ya bahwa kami juga mempunyai minyak kita ya yang dari Kemendak ya. Pak Dedi tadi sudah sampaikan mekanismenya, mungkin akan sama Pak mekanismenya dengan kami dan Bulog.
Tapi di lain komoditi, kami juga punya komoditi komersial, Pak, ya. Antara lain ada beras premium yang 5 kilo, kemudian kita punya gula pasir, ya, kemasan 1 kilo maupun yang 50 kilo, ya. Kemudian kita ada minyak goreng premium, ya, mereknya Rania, ya, atau yang sejenis. Garam kami punya, kemudian tepung kami punya, ya, tepung terigu, kecap, kemudian ayam karkas dan ikan kami juga punya, Pak. Kemudian sarden ini dalam proses produksi, Pak. Kemudian air mineral dan tisu kami punya, ya. Jadi ini adalah produk-produk yang kami bisa tawarkan nanti untuk di kios pangan, Pak, ya. Mungkin yang nanti Bapak Ibu pengelola juga bisa mempergunakan kesempatan ini, ya, untuk juga menjual produk-produk yang kami tampilkan berikut. Nah, kira-kira itu Pak penjelasan singkat dari kami, ya. Kemudian juga untuk mekanisme kerjasamanya, ya, karena kami sifatnya menjual produk komersial, jadi tidak memerlukan persyaratan khusus, Pak, ya. Cukup nanti dengan KTP, NPWP, ya, itu akan bisa menjadi register di tempat kami, ya. Kecuali tadi untuk produk minyak kita memang ada perlakuan khusus yang seperti Pak Dedi sampaikan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan transaksi, memang kami mengharapkan, ya, memang di kami itu pembeliannya secara cash, Pak, ya, artinya COD, ya. Kami tidak memberikan tunda bayar atau termin, ya. Kemudian juga untuk lokasi yang memang kami bisa jangkau, itu kami bisa mengirimkan sampai di lokasi, ya. Tapi kalau memang itu letaknya kami rasa terlalu jauh dari hub kita, kami prefer untuk bisa mensuplai ke hub yang tadi Bapak sampaikan, ya, ada 2 mekanisme, ya, ada hub dan juga direct langsung ke toko, gitu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, Pak Yudi yang bisa kami sampaikan dari ID Food. Prinsip kami siap mendukung untuk supply ke kios pangan, ya. Dengan sampai dengan saat ini kami sampaikan bahwa sudah 504 kios pangan yang kita supply. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Panji informasinya. Kami dari Badan Pangan Nasional juga mengapresiasi Pak Panji atas kolaborasi yang sudah terjalin, dan kami terima kasih banyak atas pasokan 504 ke kios pangan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan harapan kami nanti di 2026 akan terus bertambah, Pak Panji. Nah, kemudian juga tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan sistem pembayaran, bukan tempo tapi adalah cash ataupun COD, cash on delivery. Ya, kemudian juga untuk komoditas pangannya tidak hanya minyak kita, tapi masih banyak produk pangan yang dimiliki oleh ID Food, itu juga bisa dijual di kios pangan. Tapi yang perlu kami garis bawahi di sini, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan komoditas pangan yang diatur sesuai dengan harga acuan pemerintah dan juga HET, itu harus sesuai dengan regulasi, ya. Tetapi di luar komoditas pangan yang ada HAP dan HET, itu silakan dijual juga di kios pangan. Kita tidak mengatur, ya, untuk harganya. Silakan melakukan proses bisnis atau mekanisme pasar yang berjalan, ya. Baik, terima kasih Panji atas informasinya. Selanjutnya kami undang dari BRI yang mungkin ini nanti juga bisa memberikan informasi kaitannya dengan pembiayaan dengan aplikasi Pasar Rakyat Indonesia, yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan keterbatasan permodalan, sehingga bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan skala usahanya. Kami persilakan dari BRI, mungkin Bu Dinda bisa menyampaikan informasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Yudi, Pak Ibu tim dari Bappenas, kemudian Bapak Ibu tim dari BUMN Pangan dan juga dari Dinas Pangan setempat. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, Pak Ibu. Kami hadir di sini dengan beberapa
tim juga dari Brilling, kemudian ada retail funding dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Kalau misalnya kami lihat sekarang seperti sudah bertambah lagi untuk angka di kios pangan ya Pak ya, sudah menyentuh di angka 2.000. Nah kami juga senang sekali Pak mendengarnya sudah mulai berkembang Pak ya, apalagi sekarang dengan adanya KDKMP sepertinya nanti akan lebih jauh berkembang lagi. Izin Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Bu Dinda. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Nah, Bapak untuk kerjasamanya saat ini masih berjalan, namun beberapa hal dari tempat kami Pak terdapat adanya penyesuaian, khususnya pada sistem aplikasi di Pari Pak. Namun itu tidak menutup kerjasama di antara kita dalam penggunaan fasilitas pinjaman. Mungkin nanti di kesempatan khusus akan kami sosialisasikan kembali Pak mengenai mekanisme pinjaman yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu kios pangan semuanya yang akan menggunakan, dan juga nanti kita harus hubungkan dengan distributor apa ya. Nah mudah-mudahan nanti akan akan menambah nilai lagi di kerjasama kita. Nah mungkin sebelumnya Pak, karena di tempat kami kemarin juga sudah ada yang mendatangi beberapa kios pangan, nah mungkin masih ada terdapat beberapa penolakan dari kios pangan setempat karena mungkin belum tersampainya atau tersosialisasikan dengan optimal kepada Bapak Ibu kios pangan bahwa di antara BRI dan Bappenas ini sudah ada kerjasama ya Pak ya. Kita juga sudah ada PKS bahwa kami nanti akan memberikan fasilitas, salah satunya adalah selain membukakan rekening dan di mana rekening tersebut dapat memberikan fasilitas gratis berupa personal accident bagi Bapak Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kami akan memberikan fasilitas strawberry kasir, itu sebagai sistem kasir bagi Bapak Ibu di kios pangan. Nah, salah satu fungsinya di kios strawberry kasir ini adalah untuk sebagai monitoring manajemen stok. Yang mana hal itu dapat dimonitor juga Pak ya dari Bappenas saya sendiri. Jadi bisa terlihat tuh penjualan dari masing-masing komoditas sudah sejauh mana, dan itu nanti mungkin akan lebih memudahkan lagi dalam sistem pelaporan. Begitu juga fasilitas yang akan kami berikan untuk menambah nilai dari Bapak Ibu sekalian, khususnya di kios pangan itu agen Brilling. Nah, dari agen Brilling ini Bapak Ibu di kios pangan itu bisa mendapatkan sharing fee atas transaksi yang dilakukan di kios pangan. Nah, agen Brilling ini kurang lebihnya seperti perpanjangan tangan dari kami dari BRI. Nanti jika ada yang mau tarik tunai, setor, kemudian ada pembelian lainnya seperti mungkin listrik, PDAM, itu bisa dilakukan melewati agen Brilling ini. Nah, nanti fee-nya itu sharing. Semakin tinggi aktivitas transaksinya, semakin besar juga fee-nya yang bisa didapatkan Bapak Ibu. Nah, mungkin kurang lebih dari saya seperti itu. Kemudian Pak Yudi, izin Pak, nanti untuk memudahkan konsolidasi dan juga komunikasi, bolehkah nanti dari kami BRI secara khusus mendatangi Bapak Ibu Dinas Pangan setempat ya, untuk bisa berkoordinasi sehingga kan bisa lebih terdata lagi tuh Pak, data-data kios pangan yang ada di masing-masing daerah untuk dapat kami lakukan approaching. Izin kalau misalnya seperti itu, bagaimana Pak Yudi? Ya, sangat bisa dan sangat terbuka Bu Dinda ya untuk kolaborasi itu, dan nanti juga akan kita bekali surat kaitannya dengan kerjasama antara BRI dan Badan Pangan Nasional dan rencana kunjungan coaching ataupun sebagainya yang akan dilakukan oleh teman-teman tim BRI, sehingga dengan dasar surat tersebut teman-teman di provinsi ataupun kabupaten kota bisa menerima dengan baik dari rekan-rekan dari BRI, Bu. Baik, terima kasih Pak Yudi atas perkenalannya. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, off cam karena sedang dalam perjalanan. Baik, dari teman-teman divisi lain, mungkin dari Mbak Devi yang hadir di sini. Apakah ada tambahan Mbak Devi? Silakan. Cukup Mbak Devi. Oke, cukup ya, baik. Pak Yudi, mungkin dari kami sementara seperti itu dulu Bapak. Terima kasih Pak Yudi dan Bapak Ibu sekalian.
Baik, terima kasih Bu Dinda informasinya. Nah, kita sudah dengarkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian informasi dengan bantuan kredit ataupun pembiayaan atau permodalan manakala misalnya kios pangan mengalami semacam hambatan ataupun kendala permodalan ataupun ingin melakukan kapitalisasi terhadap permodalan bisa dibantu oleh teman-teman DBRI. Selain itu juga ada potensi untuk peningkatan income Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Bu Dinda, kios pangan juga bisa difungsikan sebagai agen briling, ya. Nah, di mana agen briling ini bisa menambah ataupun meningkatkan pendapatan Bapak Ibu sekalian selain kios pangan itu sendiri dengan memfungsikan kios pangan sebagai agen briling dengan transaksi-transaksi sebagaimana layaknya layanan perbankan yang ada di Bank BRI. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu menunjukkan jam 2 lebih 8 menit, masih ada waktu untuk diskusi kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah ada yang raise hand juga. Kami persilakan dulu untuk yang sudah raise hand kepada Ibu Fauzia. Silakan Bu Fauzia. Bu Fauzia, silakan Bu. Ya, selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Bu. Jelas suara saya ya Pak, punten. Ya, sangat terdengar jelas Bu. Silakan memperkenalkan diri dan dari Dinas Kabupaten mana Bu? Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya perkenalkan diri saya Ibu Fauzia Hermeni dari Kios Pangan Sumber Rezeki Kota Bogor. Nah, saya tadi sudah menyimak semua hasil Zoom meeting hari ini ya Pak ya. Saya sangat mendapatkan informasi yang luar biasa sekali Pak. Baik itu dari Bappenas maupun Bulog ataupun ID Food. Cuma ada yang saya ingin tanyakan kepada Bappenas, kemudian kepada Bulog ataupun kepada ID Food ini Pak. Yang pertama adalah, tadi Bapak menjelaskan terkait adanya fasilitas kios pangan yang bisa didapatkan untuk kios pangan, seperti neon box, rak, dan fasilitas lainnya. Nah, ini kami ingin menanyakan Pak, kepada siapa kami harus mengajukan fasilitas tersebut? Karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan informasi adanya fasilitas-fasilitas tersebut. Sementara kami sudah pernah menanyakan ke Dinas Ketahanan Pangan juga, termasuk banner yang kami inginkan untuk menjadi identitas toko kami, itu kami lakukan pengadaan secara pribadi, dengan anggaran pribadi ya Pak. Dengan alasan tidak ada anggaran. Oke lah, karena kami membutuhkan identitas, akhirnya kami upayakan dengan dana pribadi. Nah, itu yang pertama Pak. Kemudian, apakah ada nih Pak terkait pelatihan ataupun pembinaan terkait kios pangan, supaya kios pangan kami bisa menjadi seperti yang diharapkan oleh dinas? Saya tadi sangat antusias sekali dengan penjelasan Bapak, harapan juga kepada kios pangan, itu sangat luar biasa sekali. Kemarin saya sempat main Pak ke Bulog Pusat. Di sana ada kios Bulog namanya B-Food kalau nggak salah. Dan saya cukup tertarik sekali. Oh, ternyata Bulog punya kios yang cukup bagus ya penataannya, kemudian sistemnya. Nah, kami ingin mendapatkan hal seperti itu juga, Pak. Supaya apa? Masyarakat kami, masyarakat di sekitar kami khususnya, bisa melirik kami sedikit. Jadi, jangan hanya dipandang sebelah mata, Pak. Karena kami selama ini misalnya dibandingkan dengan Indomaret, Alfamart, ataupun mungkin toko grosir di depan kios pangan saya, itu Baktikar, ya kami dipandang sebelah mata. Nah, ini yang ingin kami harapkan dari Badan Pangan Nasional ini, supaya kios pangan ke depan itu bisa bisa diperhitungkan, Pak. Itu yang pertama untuk Badan Pangan Nasional. Kemudian yang kedua, kepada Dinas Bulog ya. Tadi dijelaskan
bagaimana cara untuk mendapatkan SPHP dan minyak kita itu sudah kami dapatkan. Tapi kami ingin bertanya, kenapa untuk wilayah Bogor khususnya, itu kami mengalami kendala untuk minyak kita. Bagaimana kami bisa menjual dengan harga HET sementara pemasoknya saja tidak bisa mendistribusikan dengan baik. Saat ini untuk wilayah Bogor itu sedang melakukan bantuan pangan. Nah, untuk kami, mungkin untuk RPK dan kios pangan, untuk sementara di hold untuk penyalurannya. Nah, ini yang menjadi kendala dan jujur kami pun sudah melaporkan ke Dinas Pangan Ketahanan Pangan setempat bahwasanya stok minyak kami kosong dan itu seharusnya yang tidak terjadi ya Pak. Itu yang kedua untuk Bulog. Sementara saya dapat informasi di kantor pusat Bulog, maksud saya Bulog pusat di Kelapa Gading, itu stok minyak itu lumayan banyak. Kenapa distribusinya tidak ini ya Pak ya, tidak merata itu. Itu yang ingin saya pertanyakan. Kemudian yang ketiga untuk ID Food, Bapak Panji Rajasa selaku wakilnya. Ya, Ibu. Kami kios pangan ini Pak, mengetahui ID Food ini dengan browsing ke Google Pak, karena kan kami dapat informasi juga dari Google bahwasanya penyaluran minyak kita itu hanya melalui BUMN ya Pak ya, dan tadi ada swasta ya Pak ya. Tapi kan kami ini kan berharapnya dengan adanya penyaluran sesuai dengan nilai HET, kita berharapnya dari pemasok BUMN, khususnya Bulog dan ID Food. Nah, kami sudah mencoba untuk menghubung ID Food, memang kami sudah pernah diberikan, Pak. Tapi untuk penyaluran berikutnya itu mengalami kendala, kami sering ditolak. Kami selalu harus merayu, dan sampai sekarang pun tidak ada barang yang bisa kami terima. Jadi, saya bingung ini, mohon maaf ini ya. Jadi justru ini kesempatan kami bertanya kepada Badan Pangan Nasional, kepada Bulog, kepada ID Food, bagaimana kami bisa memaksimalkan kios pangan ini dengan baik ya. Sementara justru kami mengalami kendala untuk pemasokan. Sementara kami ini khususnya untuk kios pangan saya, kami menjual sembako ini Pak, yang baku. Contohnya seperti beras, minyak, kemudian terigu, gula, dan beras. Gitu. Untuk SPHP alhamdulillah Bulog Bogor sekarang penyalurannya sudah baik dan kualitas berasnya juga sudah baik. Jadi tidak sesuai dengan. Kenapa Pak? Halo? Lanjut. Ya, itu sudah bagus Pak. Dibandingkan pada awal-awal pada saat penyaluran SPHP mulai dibuka kembali ya Pak ya. Nah seperti itu. Jadi kalau saya sih mohon maaf Bapak-Bapak, saya selalu bicara apa adanya. Jadi kalau memang bagus saya bilang bagus, kalau tidak saya bilang tidak. Nah justru ini saya mungkin juga yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian bahwasanya barangkali apa yang saya sampaikan ini juga bisa mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan Bulog dengan ID Food ini bisa lebih maksimal gitu loh. Karena ID Food di Bogor ini kan kecil ya Pak ya. Nah jadi kita pun harus kasih apa, kebetulan saya waktu itu dengan ketemu Pak Alam ya Pak. Jadi melalui beliaulah saya mendapatkan fasilitas, tapi itu pun tersendat-sendat Pak. Jadi ya selama ini yang agak mendistribusi dengan maksimal masih di Bulog Pak, seperti itu. Coba kembali lagi saya jelaskan tadi, saat ini Bulog sedang menghold karena adanya kegiatan bantuan pangan. Begitu Bapak, terima kasih. Mohon informasi ataupun pencerahan buat kami. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fauzia, agak relatif lebih banyak Bu pertanyaannya ke Badan Pangan Nasional, Bulog dan ID Food. Terima kasih banyak. Mungkin kami respon langsung saja Bu Fauzia ya. Untuk Badan Pangan Nasional ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengajuan untuk permohonan fasilitasi promosi seperti neon box, baliho, spanduk dan sebagainya? Sangat mudah Bu. Ibu cukup bersurat ya ke Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Ini berlaku untuk semua Bapak Ibu sekalian, tolong dicatat baik-baik.
surat ditujukan ke Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Nah, kaitannya dengan fasilitasi bantuan dari pusat ini memang cukup selektif Bapak Ibu sekalian. Karena anggaran kita cukup terbatas ya, di mana per lokasi ini hanya kurang lebih sekitar 5 juta ya. Sehingga ini juga jumlahnya pun tidak terlalu banyak, sehingga ini nanti diperlakukan secara selektif sesuai dengan kinerja masing-masing. Tetapi tidak perlu khawatir, surat bisa diajukan ke kami, nanti bisa kami proses lebih lanjut ya. Kemudian kaitannya dengan pelatihan, kami nanti tahun ini akan upayakan adakan pelatihan Bapak Ibu sekalian, terutama pelatihan bagaimana membuat pelaporan. Sebagaimana tahun lalu kita sudah kolaborasi dengan teman-teman dari BRI. Nah, mungkin nanti kami secara regional ataupun secara kewilayahan kita akan lakukan pelatihan, walaupun mungkin belum seluruhnya. Kita akan kolaborasikan dengan Bang Beri untuk melakukan pelatihan, ya. Nah, kemudian untuk Bulog mungkin kami bisa dibantu dengan Pak Dedi kaitannya dengan bagaimana mengakses produk-produk komersil seperti produk beras Bifood, kemudian punakawan dan sebagainya, dan juga beberapa pertanyaan mungkin tadi yang kaitannya kendala penyaluran minyak kita di Bogor. Kami persilakan Pak Dedi mungkin bisa merespon. Atau mungkin kalau Pak Dedi belum ada Pak, mungkin yang dari pertanyaan untuk Edifood tadi Pak Yudi. Dari Bulog atau yang mewakili Pak Dedi? Pak Husin? Apakah sudah tersambung? Silakan Pak. Ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iya. Pak. Ya, mohon izin Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama izin menyampaikan terkait ke ketersediaan minyak kita ya tadi terutama. Memang pada saat ini informasi dari teman-teman komersil ya minyak kita yang tersedia di Perumbulok ini sedang banyak tergunakan untuk kebutuhan bantuan pangan, Pak. Informasinya seperti itu. Jadi sehingga mungkin ketersediaan stok untuk teman-teman pengecer untuk minyak kita ini terkendala gitu. Distribusinya jadi terbatas gitu. Seperti itu, Pak. Mungkin nanti ada teman-teman bisnis juga Pak sebenarnya di sini yang hadir. Mungkin ada yang bisa menambahkan ini dari Mbak Halima atau Mas Irsyad terkait pendaftaran atau pembelian produk komersil. Ya, selamat siang. Bisa dibantu untuk bagaimana cara mengakses produk-produk yang pangan komersil seperti Bifood, punakawan dan sebagainya. Kami silakan. Ya, selamat siang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Pak dari Divisi Penjualan Kantor Pusat, Bulog Pusat, menyampaikan terkait dengan prosedur untuk mendapatkan produk komersial. Sebenarnya toko pangan itu bisa mendapatkan di kantor cabang atau gudang Bulog setempat di wilayahnya, seperti itu Pak. Dan untuk harga dan ketersediaan memang berbeda-beda Pak untuk setiap wilayah. Itu karena memang untuk pengadaannya itu di masing-masing wilayah, makanya sehingga untuk harga jualnya pun berbeda di setiap wilayah, seperti itu. Enggak, udah tabatin. Monggo, Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau boleh Baik, tahu, Ibu mungkin Fauzia dari dari Bu Fauzia ada respon balik, silakan Bu Fauzia. ya.
Kalau boleh tahu Ibu Fauzia lokasinya di mana, Bu? Untuk kami cek. Saya dari Bogor, Ibu. Iya. Ibu Halimah, saya dari Bogor. Jadi apa ya? Ya kami ini kan dari kios pangan Bogor ini kan ya mungkin memang cukup terbantu dengan adanya dengan penyaluran produk komersil dari Bulog Bogor. Iya, Bu. Cuman tadi yang saya pertanyakan bukan yang mengenai harga, Ibu, mengenai ketersediaan ataupun pasokan minyak kita kepada kios pangan, Ibu. Tadi saya sampaikan saat ini lagi terhold karena adanya kendala bantuan pangan ya. Iya, betul, Karena Bu. Bulog sedang menyalurkan bantuan pangan sehingga untuk kita kios pangan itu tidak bisa mengorder. Dan Iya, ketika betul. kami tanya, mereka tidak bisa jawab, nggak tahu Bu kapan, seperti itu. Jadi Iya, kami Bu. ini jujur ya, akhirnya kios pangan ini mendapatkan minyak ya minyak premium ataupun minyak yang kami dapat dengan harga murah supaya kami bisa tetap menjual minyak dengan menekan harga. Tapi tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat itu, Bu. Jadi pertanyaan saya itu kenapa Bulog ini khususnya untuk yang di Bogor, saya tidak tahu untuk wilayah lain ya. Tapi untuk Jakarta sih saya lihat tidak ada masalah gitu loh, Bu. Seperti itu. Iya, Bu. Untuk kendala minyak itu sebenarnya sama, Bu, di seluruh wilayah Indonesia, di Bulog seluruh Indonesia juga sama. Jadi mungkin di wilayah lain masih menjual karena mungkin masih ada sisa stok sebelumnya, Bu. Jadi memang untuk saat ini Bulog itu mendapatkan supply dari supplier yang sama untuk yang menyuplai ke Banpang. Jadi untuk sementara selama ada penyaluran bantuan pangan, supply minyak kita itu di stop untuk transaksi komersial. Untuk penjualan komersial itu di stop dulu sampai penyaluran Banpang itu rampung gitu. Jadi nanti setelah Banpang rampung, supply minyaknya kami bisa dapat lagi untuk ke pasar komersial itu. Jadi memang mungkin di Bogor ini stoknya sudah habis karena mungkin sudah tersalur semua ya, Bu ya. Di wilayah lain masih ada sisa stok nih, Bu, dari minyak kita yang masih dapat dikirimkan atau dijual ke pasar komersial seperti itu, Bu. Baik, terima kasih informasinya Bu Halimah dan Bu Fauzia. Dari Edifood kami persilakan, mungkin bisa merespon pertanyaan dari Bu Fauzia. Baik, terima kasih Pak Yudi. Bu Fauzia, selamat sore Bu. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih Bu ya sudah menjadi mitra ya. Kita sudah bermitra Bu ya. Jadi memang perlu saya sampaikan yang pertama terkait dengan minyak kita ya. Memang minyak kita, kami dari BUMN Pangan ya, ID Food maupun Bulog, itu memang sumbernya atau kuotanya itu juga based on kuota dari produsen Ibu. Dan juga dari kuota itu kami wilayahnya pun juga masing-masing wilayah itu berbeda-beda gitu. Jadi dan itu tergantung produsen juga apakah memang untuk wilayah let's say contohnya misalnya Jakarta atau Jawa Tengah atau di luar pulau gitu. Namun begini Bu, jadi untuk memastikan memang kita mensupport dari kios pangan ya, Pak Yudi, mohon saya bisa diinfokan Pak update terbaru dari list data-data yang tadi saya sampaikan Pak, nama kemudian PIC dari kios pangan ya. Nanti memang apabila memang kami sudah mendapatkan kuota di wilayah-wilayah yang terdapat list kios pangan, kami akan segera prioritaskan untuk supply. Kira-kira itu Bu ya Pak Yudi yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Panji, Excel-nya nanti segera kami kirimkan sesuai dengan request Bapak. Kita sudah lengkap, mulai by name, by address, nomor HP, dan alamat lengkap dan sebagainya, termasuk nama-nama pengelolanya. Segera nanti saya share ke Pak Panji. Ya. Baik, selanjutnya kami undang yang sudah raise hand. Di sini sudah raise hand, salah satunya adalah Pak Kadis Siapen. Kami silakan Pak Kadis. Masih di mute, Pak.
Masih di mute Pak Kadis. Halo? Ya, terdengar Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Ya, selamat sore Pak Yu dan semua narasumber yang hadir. Ya, saya ikuti Zoom ini, memang ada penambahan manfaat bagi kita di daerah yang jauh. Ya, untuk kios pangan di Yapen selama ini kita ada beberapa. Kemudian yang biasa komoditi yang kita salurkan itu beras SPHP. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Panji dari ID Food, tapi juga Ibu Dinda dari BRI, sangat bermanfaat untuk kami bisa bangun kerjasama terkait dengan komoditi-komoditi yang akan kita distribusikan ke kios pangan yang ada di Yapen, tapi juga fasilitas kredit yang tadi Ibu Dinda sampaikan. Nah, mungkin Pak Yudi, Bapanas bisa buatkan surat supaya kita bisa berkoordinasi dengan ID Food tadi, tapi juga produsen-produsen yang lain. Karena seperti contoh beras SPHP ini di Yapen kita sudah gelontorkan, tetapi masih ada juga beras-beras lain yang harganya sangat tinggi. Karena di Papua ini kan banyak distributor-distributor yang mungkin di luar BUMN pangan. Sehingga untuk menstabilkan harga-harga ini, tadi kerjasama yang bagus dari ID Food, tapi juga Ibu Beri tadi, kami sangat respon. Untuk itu, supaya nanti dari Bapanas dan Pak Yudi, saya bersurat supaya kita fasilitasi, tapi juga nomor-nomor kontaknya. Yang berikut, ini saya tanya Pak Yudi, di kemarin waktu staf dari Bapanas turun ke daerah-daerah untuk stabilisasi pasokan tim Saber, nah di Yapen nggak ada yang turun ya Pak, karena di Yapen ini juga banyak harga-harga yang tidak stabil karena banyak distributor-distributor yang di luar BUMN pangan. Ya. Kemudian Pak Yud, untuk minyak kita, ini di Yapen ini kan kemarin ada yang lewat Bulog, tapi kan kurang stoknya. Nah, dari produsen-produsen yang dari distributor yang dari luar BUMN pangan ini bermain hingga harganya ada yang sampai 20.000 per liter. Nah, ini juga terkait dengan bantuan pangan yang sedang berjalan. Kami di Yapen juga beras SPHP sudah ready, tetapi minyak kita yang belum ada. Nah, untuk itu kepada ID Food atau yang produsen minyak kita mungkin bisa difasilitasi dengan Bulog sehingga ini bantuan pangan ini bisa cepat terjawab. Mungkin begitu Pak Yudi. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kebijakan-kebijakannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Pak Yudi dan hormat untuk semua. Baik, terima kasih Pak Kadis. Sehat-sehat selalu di sana. Informasinya sudah kami tangkap Pak, termasuk mungkin penyaluran minyak kita di Yapen yang harganya juga lumayan luar biasa, di sana sekitar 20.000 per liter ya Pak Kadis ya. Nah ini mungkin bisa dibantu direspon oleh teman-teman dari Bulog atau ID Food, apakah ada kantor cabang di Yapen yang bisa bantu untuk mensupport ataupun mendistribusikan ke pasar-pasar ataupun ke kios pangan yang ada di Yapen. Kami persilakan dari Bulog dan ID Food. Baik Pak Yudi. Ya. Izin Bapak, kami untuk ID Food Pak itu ada di wilayah, untuk di Papua kami ada di Sorong dan di Jayapura Pak. Ya, Sorong dan Jayapura, betul. Di dua wilayah itu. Demikian. Baik Pak. Baik. Jadi memang kalau untuk ID Food terbatas lokasinya Pak Kadis, jadi hanya di dua lokasi tersebut, Sorong dan di Jayapura.
memang hambatan transportasi dan distribusi menjadi kendala ya. Nah mungkin dari Bulog apakah ada kantor cabang di Yapen? Iya Pak. Ada apakah Bulog? Ada Pak. Kalau untuk Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen itu di cabang Serui Pak, di Jalan Muhammad Yamin, Desa Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen. Benar. Iya betul Pak. Kalau untuk cabang Bulog itu di Provinsi Papua itu ada 10 cabang Pak. Oke, baik. Ya. Baik. Untuk ketersediaannya Bu Halimah? Ketersediaan minyak kitanya apakah ada di Waropen? Ya, izin kami cek dulu ya Pak ya untuk di wilayah Serui. Ya. Baik, Pak Kadis, pada prinsipnya coba nanti akan kita komunikasikan dulu dengan Bulog. Harapan kami nanti ketersediaan minyak kita di Waropen ada dan sehingga bisa didistribusikan di minimal di pasar-pasar yang pantauan SP2KP Pak Kadis sehingga bisa terkendali.